Semangat pagi. Semangat pagi teman-teman semua. Semangat pagi untuk Anda yang selalu setia menonton video-video di channel Motivation in Car. Dan kali ini saya akan berbicara masih sekitaran dunia forex. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul sebelum kita mencoba trading forex. Ya, dari beberapa pertanyaan teman-teman yang japri saya, biasanya diawali oleh pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya didapatkan karena latar belakang katanya dan katanya gitu ya. Contoh nih, misalnya gini nih, pertanyaan pertama, kalau trading forex itu sebulan bisa profit berapa gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang paling wajar yang dikeluarkan oleh kita yang kepingin coba-coba trading forex. Saya selalu bilang trading forex ini adalah mempunyai potensi yang amat sangat besar. Yang amat sangat besar. Anda bisa mendapatkan berapapun yang Anda mau di trading forex, tetapi semua harus berlandaskan dengan modal yang Anda punyai dan resiko yang mampu Anda terima gitu ya. Jadi kalau mau dibilang secara kasar nih, mau sebulan mau dapat 100% bisa, 1000% bisa, dan saya juga akan bilang nggak sampai 1 bulan duitmu habis juga bisa gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan berapapun, tetapi ayo kita belajar memitigasi risiko, itu dulu. Kemudian pertanyaan kedua yang paling sering muncul adalah brokernya scam atau enggak. Bagaimana cara mengetahui broker ini scam atau tidak? Bagi saya seperti ini. Mungkin ini karena latar belakang pernah ditipu oleh entah itu investasi bodong, money game, berkedok trading forex gitu ya. Nggak apa-apa, pertanyaan yang menurut saya cukup aneh. Kenapa? Karena gini, terus terang saya tidak pernah berada di dalam sebuah broker forex dari dulu sampai hari ini, tetapi saya cukup mengetahui dunia itu. Setahu saya, untuk menjadi broker forex itu Anda harus mempunyai modal yang sangat besar dan sangat kuat. Let's say lah, kalau misalnya Anda di broker lokal nih, Under Bapepti, itu ada dana yang harus mengendap di sana, kemudian membuat meta trader ya, meta admin, meta manager dan lain-lain. Itu uang yang sangat besar, ada kantor mungkin operasional. Tentunya mereka yang mengeluarkan modal sedemikian besar tidak mungkin, menurut saya nih ya, tidak mungkin kerjanya adalah mencuri uang Anda dengan cara yang curang seperti itu. Karena mereka juga tahu kalau yang namanya orang trading forex gak usah diapa-apain. Kalau waktunya kalah ya kalah, ya habis. Waktu menang ya menang, seperti itu. Dan konsep broker ini adalah sebenarnya adalah commission house. Adalah mereka mendapatkan penghasilan dari transaksi. Semakin banyak transaksi, semakin lama Anda bertransaksi, maka broker tersebut akan semakin untung sejatinya, seperti itu. Jadi kita nggak bahas e-book, 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 itu terlalu dalam. Tetapi intinya ketika broker tersebut metanya enak, DPWD lancar, ya udah itu aja kalau dari saya. Nah, dan kebanyakan orang ini tidak mau belajar tetapi mau cari uangnya. Nah, saya selalu bilang kalau di awal kita harus memposisikan diri untuk belajar, untuk mau belajar. Jangan sampai di bisnis apapun, tidaknya di trading forex, entah itu Anda di saham, di bisnis konvensional apapun, Anda nggak mungkin bisa tanpa belajar segmen bisnis tersebut. Anda tanpa menguasai, dan Anda bisa menciptakan uang dengan konsisten dari bisnis ini. Jadi please, ayo belajar terlebih dahulu. Jangan gelap mata dengan profitnya, jangan gelap mata dengan potensinya terlebih dahulu.
Nah, saya selalu sarankan, kalau misalnya gini, ada yang tanya, sebenarnya modal ideal untuk memulai trading forex berapa? Kalau menurut ukuran saya, untuk Anda ketika ingin belajar trading forex, minimalnya adalah $1.000. Kenapa? Dengan Anda $1.000, Anda punya kesempatan untuk belajar money management yang baik. Dari perjalanan hidup saya di dunia trading forex, ujung-ujungnya rule number one itu adalah money management. Ayo, yang harus kita pelajari adalah money management. Misalnya gini, dengan uang minimal $1.000, Anda open position adalah 0,01 kalau Anda di broker luar, 0,01, maka saya bisa bilang ya Anda akan jauh dari kata MC atau duit habis ketika Anda menggunakan money management yang benar, risk and reward yang tepat, seperti itu. Jadi risk and reward biasakan di 1:2 atau 1:3 minimal. Ini akan sangat membuat trading Anda, bisnis Anda menjadi nyaman. Nah, kenapa seperti itu? Jadi gini, ketika kita memahami trading forex ini dengan benar, maka kita bisa sangat nyaman. Kita nggak pernah deg-degan, kita nggak pernah was-was, khawatir duitnya akan habis. Karena apa? Kalau saya sudah beberapa kali sharing, selalu pasang adalah stop loss. Itu adalah memitigasi resiko terbesar keuangan kita adalah di sekian dolar, sekian persen. Itu kita sendiri yang harus memutuskan. Jangan sampai kita mempertaruhkan semua uang kita di akun trading hanya untuk psikologis kita yang belum mantap, belum tenang, belum dingin, belum dalam, seperti itu. Jadi ayo kita sama-sama belajar yang benernya dulu. Kalau caranya udah benar, maka kita belajar entry point, bagaimana menentukan kapan kita masuk dan kapan kita keluar. Kalau saya aliran follow the trend, ada yang counter the trend, ada yang averaging, marti. Saya nggak akan bahas mengenai technical, karena bagi saya selalu beranggapan seperti ini. Cari profit di trading forex itu gampang. Cari profit di trading forex itu gampang. Yang susah adalah mengendalikan diri. Kenapa saya bilang seperti ini? Ketika misalkan kita secara random misalkan, oke, pair apa? Misalkan Euro USD, buy atau sell? Let's say sell misalnya. Sell, dan begitu arahnya tepat, grafik yang ke bawah, maka floating adalah floating biru, floating profit. Nah, tinggal mau di TP sekarang atau nanti, itu mah gampang. Jadi cari profit itu gampang. Yang susah adalah ketika kita sudah open position, let's say sell, dan kemudian grafiknya naik ke atas, kemudian floatingnya merah, floating loss. Apa yang kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Kita mau cut loss kah? Cut loss di berapa kah? Kita mau tahan kah? Kita mau averaging kah? Kita mau switch kah menjadi buy? Dan itu yang susah. Jadi saya selalu bilang cari profit di forex itu gampang, tetapi mengendalikan diri itu yang paling susah. Jadi ayo kita lebih belajar ke, pertama adalah money management, kedua adalah psikologis mental kita harus tepat. Ketika kita punya psikologis yang tenang, maka pengambilan keputusannya juga tepat. Pun salah, kita ada mitigasi berupa stop loss, kita ada trailing, kita ada, let's say mungkin Anda yang mau pasang TP, Anda punya trading plan. Ini kalau mental kita tenang, maka hasilnya juga akan maksimal. Jadi saran saya untuk kita yang mau belajar trading di awal-awal, mulailah dengan tujuan untuk belajar, bukan cari profit. Nah, ada banyak yang berarti margin awal ini udah pasti loss nih. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi punya tujuan untuk belajar dan punya tujuan untuk cari profit itu sangat berbeda. Belajar itu kan tidak penting berapa profitnya, berapa rupiahnya atau dolarnya, $1, $2, $3, $4. Kalau dibilang nominal itu mungkin kecil, tetapi ketika kita mulai dengan margin yang kecil dan lot yang kecil,
Maka ayo konsistenlah dengan cara yang kita percayai akan berhasil. Trial and error, cobalah dengan mitigasi risiko. Yang duit itu harusnya sih nggak bisa hilang. Setelah Anda mulai memahami yang namanya fluktuatif, yang namanya tarian lah, yang namanya tren lah, yang namanya sideways lah, yang namanya news lah misalnya, maka untuk mencari profit yang lebih, caranya adalah menambah margin atau menambah modal, bukan memperbesar lot Anda, bukan memperbesar risiko Anda. Jadi belajarlah nominal berapapun terserah. Kalau misalkan di video saya sebelumnya $10 bisa nggak? $10 pun bisa. Kalau memang Anda punyanya itu, mulailah dengan $10. Cari akun yang mudah. Kalau misalkan Anda nggak punya rujukan, bisa kontak saya. Ayo kita belajar bersama. Bagaimana caranya kita belajar itu dulu. Bukan kita dijanjikan iming-iming untuk dapat profit sekian persen, sekian rupiah per bulan, easy money. Ujung-ujungnya adalah kita akan entah itu tertipu, terperosok ke jurang yang dalam, ke jurang yang sama. Ya ujung-ujungnya nggak akan jadi lebih baik hidup kita. Mungkin itu dulu sharing singkat dari saya, sangat tidak lengkap memang. Jadi Anda yang masih punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan misalnya sebelum Anda mulai belajar trading forex, boleh tuliskan di kolom komentar. Ayo kita diskusi bersama, atau nanti bisa saya buatkan video selanjutnya untuk pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa mantap untuk mulai belajar trading forex. Sekian dari saya, terima kasih Anda yang sudah nonton sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, thank you.